Pernahkah Anda merasa tubuh sebenarnya terlihat baik-baik saja, tetapi tiba-tiba dokter mengatakan fungsi ginjal Anda menurun? Padahal Anda tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa ada masalah besar. Dan mungkin Anda juga merasa, saya masih sehat kok. Namun yang jarang disadari banyak orang, terutama usia 65-75 tahun, kerusakan ginjal sering terjadi diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda yang jelas. Dan ketika gejalanya mulai terasa, seringkali kondisi ginjal sudah terlambat untuk kembali seperti semula. Inilah yang membuat banyak dokter merasa sedih. Karena sebenarnya, ada beberapa kebiasaan sederhana yang tampaknya sepele, tetapi setiap hari perlahan-lahan mengikis kesehatan ginjal. Yang mengejutkan, sebagian besar orang bahkan melakukannya setiap hari. Mungkin juga tanpa sadar, Anda atau orang tua Anda sedang melakukan salah satunya sekarang. Karena itu, di video ini, saya akan membahas 5 kebiasaan yang paling sering merusak ginjal pada usia lanjut. Termasuk kebiasaan yang banyak dianggap normal, padahal justru paling berbahaya. Dan yang paling penting, saya juga akan menjelaskan cara memperbaikinya sebelum fungsi ginjal menurun lebih jauh. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir video ini. Karena di bagian akhir, saya akan membagikan cara sederhana menjaga ginjal tetap sehat, bahkan di usia 70 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya sering berbagi informasi kesehatan, terutama tentang bagaimana menjaga tubuh tetap sehat di usia lanjut. Karena saya percaya, usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup tetap bisa kita jaga. Sekarang mari kita bahas satu hal penting yang sering diremehkan, ginjal. Banyak orang mengira ginjal hanya berfungsi untuk membuat urin. Padahal sebenarnya, ginjal memiliki tugas yang sangat besar bagi tubuh kita. Ginjal menyaring sekitar 150 liter darah setiap hari. Ginjal membuang racun, mengatur cairan tubuh, menjaga tekanan darah, bahkan membantu menjaga kesehatan tulang. Bayangkan, organ kecil sebesar kepalan tangan bekerja tanpa henti selama 24 jam setiap hari. Namun masalahnya, semakin bertambah usia, fungsi ginjal secara alami akan menurun. Pada usia di atas 60 tahun, kemampuan ginjal menyaring darah bisa turun sekitar 1% setiap tahun. Dan jika ditambah dengan kebiasaan yang tidak baik, penurunan itu bisa menjadi jauh lebih cepat. Inilah yang menyebabkan banyak lansia tiba-tiba mengalami penyakit ginjal kronis. Yang lebih mengejutkan, menurut data medis global, sekitar 1 dari 3 orang lansia memiliki penurunan fungsi ginjal tanpa mereka sadari. Artinya, banyak orang merasa sehat, tetapi ginjal mereka sebenarnya sudah bekerja sangat keras. Dan yang membuat dokter sering prihatin, kerusakan ginjal sering terjadi bukan karena penyakit besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang tampak biasa, kebiasaan yang dianggap sepele, namun perlahan-lahan, kebiasaan itu melemahkan ginjal sedikit demi sedikit. Karena itu, di video ini saya akan membahas 5 kebiasaan yang paling sering merusak ginjal pada usia 65-75 tahun. Dan salah satunya, sering sekali dilakukan oleh banyak orang setiap hari, yaitu minuman yang sangat populer di seluruh dunia, bahkan sering dianggap sebagai minuman untuk menyegarkan tubuh. Namun bagi ginjal, minuman ini bisa menjadi beban yang sangat berat. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya ingin bertanya sedikit kepada Anda. Apakah Anda ingin tetap sehat, tetap aktif, dan tetap menikmati hidup bahkan di usia 70 tahun ke atas? Jika jawabannya ya, silahkan bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, karena dukungan Anda membuat saya bisa terus membuat video edukasi kesehatan yang bermanfaat. Dan mungkin, video ini juga bisa membantu orang tua, saudara, atau teman Anda menjaga kesehatannya. Sekarang, mari kita mulai membahas kebiasaan pertama. Sebuah kebiasaan yang sangat sering dilakukan, tetapi jarang sekali dianggap berbahaya. Padahal bagi ginjal, kebiasaan ini bisa menjadi salah satu pemicu kerusakan paling cepat. Dan yang mengejutkan, banyak orang lanjut usia justru menyukainya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kebiasaan pertama yang diam-diam merusak ginjal. Dan mungkin
Anda tidak menyangka bahwa Karena kebiasaan pertama ini sering dianggap hanya sekedar minuman biasa. Padahal bagi ginjal, minuman ini bisa menjadi beban yang sangat berat jika dikonsumsi terlalu sering. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Sekarang mari kita mulai dari kebiasaan pertama. Kebiasaan yang terlihat sangat sederhana, bahkan sering dianggap tidak berbahaya sama sekali. Padahal bagi ginjal, kebiasaan ini bisa menjadi beban yang cukup berat, terutama pada usia 65 sampai 75 tahun. Kebiasaan tersebut adalah terlalu sering minum minuman bersoda. Minuman bersoda memang terasa menyegarkan, dingin, manis, dan memberikan sensasi segar di tenggorokan. Banyak orang lanjut usia mengatakan, sedikit saja dok, hanya untuk menyegarkan badan. Namun yang sering tidak disadari, di dalam satu kaleng minuman bersoda, terdapat kandungan gula yang sangat tinggi. Selain itu juga terdapat asam fosfat dan berbagai zat tambahan yang harus diproses oleh tubuh. Semua zat tersebut pada akhirnya harus disaring oleh ginjal. Bayangkan, jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari. Ginjal yang seharusnya bekerja normal dipaksa bekerja lebih keras dari biasanya. Dan pada usia lanjut, ginjal tidak lagi sekuat ketika kita masih muda. Itulah sebabnya beberapa penelitian medis menunjukkan bahwa konsumsi minuman bersoda secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi ginjal, tekanan darah tinggi, bahkan meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis. Yang lebih mengejutkan, banyak orang tidak merasa ada masalah apapun ketika sering minum soda, karena efeknya tidak langsung terasa. Kerusakan ginjal sering terjadi perlahan, diam-diam, dan tanpa gejala. Inilah yang membuat kebiasaan ini menjadi sangat berbahaya. Namun, minuman bersoda bukan satu-satunya kebiasaan yang sering merusak ginjal. Ada kebiasaan kedua yang jauh lebih sering terjadi. Dan kebiasaan ini biasanya dilakukan karena kesibukan atau karena malas ke kamar mandi. Padahal, kebiasaan ini bisa menyebabkan tekanan pada saluran kemih dan ginjal. Kebiasaan itu adalah menahan kencing terlalu lama. Ketika kandung kemih sudah penuh, tubuh sebenarnya sudah memberikan sinyal kepada kita. Sinyal itu adalah rasa ingin buang air kecil. Namun, banyak orang sering menundanya. Sebentar lagi saja, nanti dulu, atau tunggu sampai selesai kerja. Jika kebiasaan ini terjadi sesekali, biasanya tidak menjadi masalah besar. Tetapi, jika sering dilakukan, kandung kemih bisa menjadi terlalu penuh. Tekanan di dalam saluran kemih meningkat. Dan dalam kondisi tertentu, tekanan ini bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Selain itu, menahan kencing terlalu lama juga bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, yang pada lansia bisa menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Banyak pasien lanjut usia yang datang ke klinik dengan keluhan, sering anyang-anyangan, nyeri saat buang air kecil, atau bahkan infeksi yang sudah menyebar. Dan ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata kebiasaan mereka sederhana. Mereka sering menahan kencing terlalu lama. Ketika kandung kemih sudah penuh, tubuh sebenarnya sudah memberikan sinyal kepada kita. Sinyal itu adalah rasa ingin buang air kecil. Namun banyak orang sering menundanya. Sebentar lagi saja, nanti dulu, atau tunggu sampai selesai kerja. Jika kebiasaan ini terjadi sesekali, biasanya tidak menjadi masalah besar. Tetapi jika sering dilakukan, kandung kemih bisa menjadi terlalu penuh. Tekanan di dalam saluran kemih meningkat. Dan dalam kondisi tertentu, tekanan ini bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Selain itu, menahan kencing terlalu lama juga bisa meningkatkan resiko infeksi saluran kemih, yang pada lansia bisa menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Banyak pasien lanjut usia yang datang ke klinik dengan keluhan sering anyang-anyangan, nyeri saat buang air kecil, atau bahkan infeksi yang sudah menyebar. Dan ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata kebiasaan mereka sederhana. Mereka sering menahan kencing terlalu lama. Namun, masih ada satu kebiasaan lagi yang sangat sering terjadi pada usia lanjut. Dan kebiasaan ini
sering dilakukan dengan niat baik karena ingin cepat sembuh dari sakit. Namun justru bisa memberikan beban berat pada ginjal. Kebiasaan itu adalah minum obat sembarangan. Pada usia 65-75 tahun, banyak orang mulai mengalami berbagai keluhan kesehatan. Nyeri sendi, sakit kepala, pegal-pegal, atau gangguan tidur. Dan seringkali, orang memilih membeli obat sendiri di apotek atau warung tanpa berkonsultasi dengan dokter. Memang, beberapa obat bisa membantu meredakan gejala. Namun yang sering tidak disadari, banyak jenis obat harus diproses oleh ginjal sebelum dibuang dari tubuh. Jika obat diminum tanpa pengawasan atau dikonsumsi terlalu sering, ginjal bisa mengalami tekanan kerja yang berlebihan. Beberapa jenis obat bahkan diketahui dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal jika digunakan dalam jangka panjang tanpa pengawasan medis. Karena itu, dokter selalu menyarankan agar penggunaan obat pada lansia dilakukan secara hati-hati. Tidak semua obat cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Namun, ada satu hal yang sangat menarik. Meskipun kebiasaan-kebiasaan ini bisa merusak ginjal, kabar baiknya adalah tubuh kita sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Selama kita mulai memperbaiki gaya hidup dan memberikan dukungan yang tepat bagi tubuh. Bahkan pada usia 70 tahun sekalipun, kesehatan ginjal masih bisa dijaga dengan kebiasaan yang benar. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa hal baik yang bisa membantu melindungi ginjal. Hal-hal sederhana, tetapi sangat penting untuk dilakukan, terutama bagi usia lanjut. Dan mungkin salah satunya belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Karena terkadang, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa memberikan perbedaan besar bagi kesehatan ginjal kita. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Sekarang, setelah kita memahami beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal, mungkin sebagian dari Anda mulai merasa khawatir. Mungkin Anda mulai berpikir, apakah ginjal saya sudah terlanjur rusak? Atau apakah masih bisa diperbaiki? Dan disinilah saya ingin menyampaikan kabar baiknya. Tubuh manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Banyak organ di dalam tubuh kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki diri, selama kita memberikan kondisi yang tepat, termasuk ginjal. Memang benar, jika kerusakan ginjal sudah terlalu berat, perbaikannya akan sangat sulit. Namun pada banyak kasus, terutama pada tahap awal penurunan fungsi ginjal, perubahan gaya hidup yang sederhana bisa sangat membantu memperlambat bahkan memperbaiki kondisi tubuh. Itulah sebabnya, dokter selalu menekankan pentingnya kebiasaan sehari-hari. Karena seringkali, bukan obat mahal yang paling menentukan kesehatan seseorang, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan sekarang, saya akan membagikan 6 hal baik yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal, terutama bagi usia 65-75 tahun. Hal-hal ini sederhana, tetapi sangat berdampak besar bagi kesehatan tubuh. Hal baik pertama, cukupi kebutuhan air putih setiap hari. Air membantu ginjal menyaring racun dari dalam tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Pada lansia, rasa haus seringkali sudah tidak sekuat saat masih muda. Karena itu banyak orang tua tanpa sadar kurang minum air. Padahal ginjal sangat membutuhkan cairan yang cukup untuk bekerja dengan baik. Sebagai panduan sederhana, banyak dokter menyarankan sekitar 6-8 gelas air putih per hari, tentu dengan menyesuaikan kondisi kesehatan masing-masing. Hal baik kedua, kurangi konsumsi minuman manis dan bersoda. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, minuman bersoda mengandung gula tinggi dan zat tambahan yang harus diproses oleh tubuh. Jika dikonsumsi terlalu sering, minuman ini bisa memberikan beban tambahan bagi ginjal. Mengganti soda dengan air putih atau air mineral adalah salah satu langkah sederhana yang bisa sangat membantu kesehatan tubuh. Hal baik ketiga, jangan menahan kencing terlalu lama. Ketika tubuh memberikan sinyal ingin buang air kecil, sebaiknya segera ke kamar mandi. Kebiasaan ini mungkin terlihat kecil, namun jika dilakukan terus-menerus, bisa meningkatkan risiko gangguan pada saluran kemih. Dan pada lansia, infeksi saluran kemih bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. Sekarang, setelah kita memahami beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal, mungkin sebagian dari Anda mulai merasa khawatir. Mungkin Anda mulai berpikir, apakah ginjal saya sudah terlanjur rusak atau apakah masih bisa diperbaiki? Dan disinilah saya ingin menyampaikan kabar baiknya. Tubuh manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Banyak organ di dalam tubuh kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memperbaiki diri,
selama kita memberikan kondisi yang tepat, termasuk ginjal. Memang benar, jika kerusakan ginjal sudah terlalu berat, perbaikannya akan sangat sulit. Namun pada banyak kasus, terutama pada tahap awal penurunan fungsi ginjal, perubahan gaya hidup yang sederhana bisa sangat membantu memperlambat bahkan memperbaiki kondisi tubuh. Itulah sebabnya dokter selalu menekankan pentingnya kebiasaan sehari-hari. Karena seringkali bukan obat mahal yang paling menentukan kesehatan seseorang, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan sekarang, saya akan membagikan 6 hal baik yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal, terutama bagi usia 65-75 tahun. Hal-hal ini sederhana, tetapi sangat berdampak besar bagi kesehatan tubuh. Hal baik pertama, cukupi kebutuhan air putih setiap hari. Air membantu ginjal menyaring racun dari dalam tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Pada lansia, rasa haus seringkali sudah tidak sekuat saat masih muda. Karena itu banyak orang tua tanpa sadar kurang minum air. Padahal ginjal sangat membutuhkan cairan yang cukup untuk bekerja dengan baik. Sebagai panduan sederhana, banyak dokter menyarankan sekitar 6-8 gelas air putih per hari, tentu dengan menyesuaikan kondisi kesehatan masing-masing. Hal baik kedua, kurangi konsumsi minuman manis dan bersoda. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, minuman bersoda mengandung gula tinggi dan zat tambahan yang harus diproses oleh tubuh. Jika dikonsumsi terlalu sering, minuman ini bisa memberikan beban tambahan bagi ginjal. Mengganti soda dengan air putih atau air mineral adalah salah satu langkah sederhana yang bisa sangat membantu kesehatan tubuh. Hal baik ketiga, jangan menahan kencing terlalu lama. Ketika tubuh memberikan sinyal ingin buang air kecil, sebaiknya segera ke kamar mandi. Kebiasaan ini mungkin terlihat kecil, namun jika dilakukan terus-menerus bisa meningkatkan risiko gangguan pada saluran kemih. Dan pada lansia, infeksi saluran kemih bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. Hal baik keempat, hati-hati dalam mengonsumsi obat. Obat memang sangat membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Namun, penggunaan obat harus tetap bijak dan sesuai anjuran dokter. Beberapa jenis obat, terutama obat pereda nyeri tertentu, jika digunakan terlalu sering, dapat memberikan tekanan pada ginjal. Karena itu, sangat penting untuk tidak sembarangan mengonsumsi obat, terutama pada usia lanjut. Hal baik kelima, jaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama kerusakan ginjal. Ketika tekanan darah terlalu tinggi, pembuluh darah kecil di dalam ginjal bisa mengalami kerusakan. Jika kondisi ini berlangsung lama, fungsi ginjal bisa menurun secara perlahan. Karena itu, sangat penting untuk rutin memeriksa tekanan darah dan menjaga pola makan yang sehat. Hal baik keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Banyak orang baru mengetahui adanya masalah ginjal ketika kondisinya sudah cukup serius. Padahal, melalui pemeriksaan darah dan urin yang sederhana, dokter sebenarnya bisa mengetahui kondisi ginjal sejak lebih awal. Dengan deteksi dini, banyak masalah kesehatan bisa ditangani lebih cepat, dan peluang untuk menjaga kesehatan tubuh menjadi jauh lebih besar. Sekarang mari kita lanjutkan cerita tentang Pak Budi. Setelah kami berdiskusi cukup lama di ruang konsultasi, Pak Budi akhirnya menyadari bahwa banyak kebiasaan yang selama ini dianggap sepele ternyata bisa berdampak cukup besar pada kesehatan tubuhnya. Beliau sempat berkata kepada saya dengan nada sedikit menyesal, "Dok, saya tidak pernah menyangka kalau minuman soda dan kebiasaan menahan kencing bisa mempengaruhi ginjal saya." Saya hanya tersenyum dan menjelaskan dengan tenang bahwa sebenarnya Pak Budi tidak sendirian. Banyak sekali orang yang mengalami hal yang sama, karena masalah ginjal memang sering berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Itulah yang membuat penyakit ini sering disebut sebagai silent disease atau penyakit yang berkembang secara diam-diam. Secara medis, penyakit ginjal kronis adalah salah satu masalah kesehatan yang semakin banyak terjadi di seluruh dunia. Data kesehatan menunjukkan bahwa jutaan orang mengalami penurunan fungsi ginjal dan sebagian besar dari mereka bahkan tidak menyadarinya. Pada usia di atas 60 tahun, risiko penurunan fungsi ginjal memang meningkat secara alami.
Hal ini terjadi karena jaringan ginjal secara perlahan mengalami proses penuaan. Namun, faktor usia bukan satu-satunya penyebab. Beberapa faktor lain juga sangat mempengaruhi kesehatan ginjal, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, konsumsi obat yang tidak terkontrol, kekurangan cairan dalam jangka panjang, dan kebiasaan hidup yang kurang sehat. Ketika faktor-faktor tersebut terjadi bersamaan, ginjal bisa mengalami penurunan fungsi yang lebih cepat. Yang sering membuat dokter merasa prihatin adalah banyak pasien baru datang berobat ketika gejala sudah mulai terasa cukup berat. Misalnya, tubuh terasa sangat lelah, kaki mulai bengkak, tekanan darah sulit dikontrol, atau nafsu makan menurun. Padahal jika kondisi ini diketahui lebih awal, banyak langkah sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Setelah pemeriksaan awal, saya memberikan beberapa saran kepada Pak Budi. Bukan pengobatan yang rumit, bukan juga perubahan besar yang sulit dilakukan. Justru sebaliknya, saya menyarankan perubahan kecil yang konsisten. Saya meminta Pak Budi untuk mulai melakukan beberapa hal sederhana, mengurangi minuman bersoda, lebih banyak minum air putih, tidak menahan kencing, mengurangi penggunaan obat tanpa pengawasan dokter, dan mulai memperhatikan pola makan sehari-hari. Pak Budi mendengarkan dengan sangat serius. Beliau bahkan mengatakan satu kalimat yang cukup menyentuh. Beliau berkata, "Dok, saya ingin tetap sehat, supaya masih bisa bermain dengan cucu saya." Kalimat sederhana itu sering menjadi alasan terbesar bagi banyak orang untuk mulai menjaga kesehatannya. Sekitar 1 bulan kemudian, Pak Budi kembali datang ke klinik untuk kontrol. Saya masih ingat dengan jelas, ketika beliau masuk ke ruang pemeriksaan, wajahnya terlihat lebih segar. Beliau tersenyum dan berkata, "Dok, sekarang saya sudah jarang minum soda." Beliau juga mengatakan bahwa dirinya mulai membawa botol air minum sendiri setiap kali keluar rumah. Selain itu, beliau juga mulai lebih disiplin dalam menjaga pola hidup sehari-hari. Perubahan kecil tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun bagi tubuh, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa memberikan dampak yang besar. Setelah kami melakukan pemeriksaan ulang, hasilnya cukup menggembirakan. Memang fungsi ginjal Pak Budi tidak langsung kembali sempurna, namun kondisinya lebih stabil, tidak terjadi penurunan yang lebih lanjut. Dan yang paling penting, beliau sekarang lebih memahami bagaimana cara menjaga kesehatan tubuhnya. Inilah hal yang sering saya sampaikan kepada banyak pasien, bahwa kesehatan bukan hanya tentang pengobatan, tetapi juga tentang kesadaran dan kebiasaan sehari-hari. Tubuh manusia sebenarnya sangat luar biasa. Seringkali, ketika kita mulai memperbaiki kebiasaan, tubuh akan merespon dengan cara yang sangat positif. Ginjal mungkin tidak bisa kembali seperti saat kita berusia 20 tahun, namun kita masih bisa menjaganya agar tetap bekerja dengan baik selama mungkin. Dan itu sangat penting, agar kita tetap bisa menikmati hidup, tetap aktif, dan tetap bersama keluarga yang kita cintai. Di bagian terakhir nanti, saya ingin merangkum kembali pesan penting dari video ini. Karena seringkali, bukan informasi yang paling rumit yang paling bermanfaat bagi kesehatan kita, tetapi justru kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Dan mungkin, setelah menonton video ini, Anda akan mulai melihat kebiasaan sehari-hari dengan cara yang berbeda. Setelah kita membahas semua hal tadi, mungkin sekarang kita mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Bahwa kesehatan ginjal seringkali tidak rusak karena satu kejadian besar, tetapi justru karena kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa kita sadari. Kebiasaan yang terlihat sederhana, kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya, namun jika dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun, perlahan-lahan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita, terutama pada usia 65-75 tahun, di mana tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Mari kita ingat kembali beberapa kebiasaan yang tadi sudah kita bahas. Pertama, terlalu sering minum minuman bersoda. Minuman ini memang terasa segar, tetapi kandungan gula dan zat tambahan di dalamnya bisa memberikan beban yang cukup besar bagi ginjal jika dikonsumsi terlalu sering. Kedua, menahan kencing terlalu lama. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, namun jika dilakukan terus-menerus, bisa meningkatkan risiko gangguan pada saluran kemih dan kesehatan ginjal. Ketiga, mengonsumsi obat secara sembarangan. Obat memang membantu mengatasi berbagai keluhan, namun penggunaan obat yang tidak tepat, terutama pada usia lanjut, bisa memberikan tekanan tambahan bagi ginjal. Namun, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kabar baiknya adalah banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal. Mulai dari minum air putih yang cukup, mengurangi minuman manis dan bersoda,
tidak menahan buang air kecil, lebih bijak dalam menggunakan obat, menjaga tekanan darah, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini mungkin terlihat kecil, namun jika dilakukan secara konsisten, dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan tubuh kita. Saya sering mengatakan kepada pasien saya bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi juga tentang hidup dengan kualitas yang baik. Agar kita tetap bisa berjalan dengan nyaman, tetap bisa tertawa bersama keluarga, tetap bisa bermain dengan cucu, dan tetap bisa menikmati hari-hari kita dengan penuh rasa syukur. Ginjal adalah organ yang bekerja tanpa pernah mengeluh. Setiap hari, setiap jam, ia menyaring darah kita, membersihkan racun dari tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Maka sudah sepatutnya kita juga memberikan perhatian yang lebih baik kepada kesehatan tubuh kita. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe di channel ini. Karena dengan dukungan Anda, saya bisa terus membuat video edukasi kesehatan yang sederhana, tetapi bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi para orang tua kita yang seringkali membutuhkan informasi kesehatan yang mudah dipahami. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengenal Anda sedikit lebih dekat. Silahkan tuliskan di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota atau daerah mana. Saya selalu senang membaca komentar dari Anda semua, karena dari situlah kita tahu bahwa semakin banyak orang yang peduli terhadap kesehatan dirinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya Dr. Fauzan, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.